Selamat sore Bapak, Ibu, Jemaat, dan seluruh tamu undangan. Sebelum kebaktian peneguhan pemberkatan pernikahan Saudara Yosia Joko Santoso dan Saudari Lestari Nur Fatimah, terlebih dahulu saya akan bacakan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, mengingatkan untuk tetap memakai masker dengan benar. Yang kedua, bagi yang akan mengambil gambar diharapkan dilakukan dengan tertib, tidak mengganggu jalannya ibadah dan tidak menutupi kamera live streaming yang ada di samping dan belakang. Yang ketiga, setelah pengumpulan persembahan selesai di akhir ibadah, jemaat dimohon kembali ke tempat duduk semula. Yang keempat, ibadah peneguhan dan pemberkatan pernikahan Saudara Yosia Joko Santoso dan Saudari Lestari Nur Fatimah akan segera dimulai. Dipersilakan untuk bersaat teduh. Jemaat dimohon untuk bangkit berdiri. Angkatlah hatimu pada Tuhan, bunyikan kecapi dan menari. Jangan lupa bawa persembahan. Mari kawan, ajak teman bersama menyembah. Sorak-sorak haleluya. Mari nyanyilah. Pujilah Tuhan yang Maha Kudus. Mari kawan, ajak teman bersama terus. Janganlah mengaku anak Tuhan jika engkau mengeraskan hati. Jadilah pelaku firman Tuhan. Mari kawan, ajak teman bersama menyembah. Sorak haleluya. Mari nyanyilah. Pujilah Tuhan yang Maha Kudus. Mari kawan, ajak teman bernyanyilah terus. Kebaktian peneguhan dan pemberkatan pernikahan Saudara Yosia Joko Santoso dan Saudari Lestari Nur Fatimah ini berlangsung dalam nama Tuhan Sang Pencipta alam semesta yang kasih setianya kekal untuk selamanya. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga.
Selamat sore Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur ketika pada hari ini kita bersama-sama ikut merasakan kebahagiaan dan juga merasakan sukacita dengan Saudara Yosia Joko Santoso beserta dengan Saudari Lestari Nur Fatimah, di mana pada sore hari ini akan dilayankan kebaktian peneguhan dan pemberkatan pernikahan bagi mereka berdua. Dan sebelum dilayankan peneguhan dan pemberkatan pernikahan, kita akan mendasarinya dengan merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Oleh karena itu, marilah kita berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Di sore hari yang hangat ini ya Tuhan, kembali kami sekumpulan kecil anak-anak-Mu datang ke hadirat-Mu yang kudus. Kami bersama-sama dengan kedua anak-Mu, yaitu Saudara Yosia dan juga Saudari Lestari, di mana mereka pada sore hari ini akan melangsungkan peneguhan dan juga pemberkatan pernikahan mereka berdua. Kami mohon Engkau hadir di dalam rangkaian ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Engkau memberkati, termasuk juga ketika pada saat ini kami akan merenungkan sebagian dari sabda-Mu. Biarlah sabda-Mu juga boleh menjadi bekal di dalam perjalanan kehidupan spiritualitas kami, terlebih bagi mereka kedua mempelai yang akan memasuki bahtera rumah tangga yang baru. Kiranya kuasa Roh Kudus Tuhan memimpin kami dan menolong kami semuanya. Amin. Saya akan membacakan kitab Keluaran. Kitab Keluaran pasal 12. Saya akan membacakan ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir, bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Katakanlah kepada segenap jemaah Israel, pada tanggal 10 bulan ini, diambillah oleh masing-masing seekor anak domba menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk mengambil seekor anak domba, maka ia bersama-sama dengan tetangganya yang terdekat di rumahnya haruslah mengambil seekor menurut jumlah jiwa. Tentang anak domba itu kamu buatlah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Anak dombamu itu harus jantan, tidak bercela, berumur setahun. Kamu boleh ambil domba atau kambing. Kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan ini, lalu seluruh jemaah Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja. Kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Dagingnya harus dimakan mereka pada malam itu juga, yang dipanggang mereka harus makan dengan roti yang tidak beragi beserta sayur pahit. Janganlah kamu memakannya mentah atau direbus dalam air, hanya dipanggang di api, lengkap dengan kepalanya dan betisnya dan isi perutnya. Janganlah kamu tinggalkan apa-apa dari daging itu sampai pagi. Apa yang tinggal sampai pagi, kamu bakarlah habis dengan api. Dan beginilah kamu memakannya, pinggangmu berikat, kasut pada kakimu, dan tongkat di tanganmu. Buru-burulah kamu memakannya, itulah Paskah bagi Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah
kita yang bersedia membaca, mendengar, merenungkan, dan juga melaksanakan di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Salam sejahtera untuk kita semuanya yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Ketika pada sore hari ini kita boleh bersama-sama berkumpul di dalam ruang ibadah ini untuk menyaksikan, untuk menjadi saksi pernikahan kedua calon mempelai yang sudah ada di depan kita pada saat ini, yaitu Saudara Yosia dan juga Saudari Lestari yang biasa dipanggil dengan Tari ya. Selamat untuk kalian berdua, Yosia dan Tari, sudah sampai di tahap ini. Yang tentunya kalian sudah cukup lama saling mengenal satu dengan yang lain. Kalau kemarin dalam percakapan sudah lebih dari 5 tahun ya. Sekitar 5 tahunan sudah membangun sebuah komunikasi, membangun sebuah relasi di antara mereka berdua. Tentu 5 tahun itu bukan waktu yang pendek. Mereka boleh saling mengenal satu dengan yang lain, mereka boleh saling belajar satu dengan yang lainnya, sehingga mereka kemudian pada sore hari ini memutuskan untuk kami berdua mau mengikat janji. Mengikat janji di hadapan Tuhan dan jemaat-Nya untuk membangun sebuah keluarga yang baru. Keluarga di dalam Tuhan. Kira-kira 6 tahun yang lalu Yosia sempat kepikiran situasi seperti ini enggak? Enggak ya? Enggak pernah kepikiran besok pasanganku, calonku siapa, dari mana gitu, belum pernah kepikiran ya? Tapi sebelum ini sudah pernah pacaran kok ya? Enggak apa-apa. Ya artinya di dalam kehidupan kita kan kita hidup itu penuh dengan misteri. Kita enggak akan tahu apa yang terjadi esok hari, lusa nanti, minggu depan, bulan depan, ataupun tahun depan. Hidup itu penuh dengan misteri. Loh nek kita bisa tahu yo, kita sudah bisa membaca, wah ini besok akan ada ini, enak. Tetapi ternyata bahwa hidup itu penuh dengan misteri, kita tidak bisa mengetahui apa yang akan terjadi di kehidupan kita yang akan datang. Oleh karena itu, ketika kita melihat hidup itu sebagai sebuah misteri, maka kita harus bisa mempersiapkan diri kita dengan sebaik-baiknya. Kita harus berusaha untuk menjaga diri, berjaga-jaga agar apa? Agar bisa menghadapi apapun situasi yang terjadi, situasi yang dijumpai. Ketika kita berjaga-jaga, ketika kita mau waspada, ketika kita mau bersiaga dengan kehidupan kita, maka paling tidak kita akan dimampukan untuk mengatasi, untuk menghadapi berbagai macam kemungkinan yang akan terjadi, yang akan ada di hadapan kita. Apalagi kalau bicara soal situasi kondisi yang baru, hal-hal yang baru seperti yang dialami oleh dua saudara kita pada saat ini. Mereka berdua awalnya hanya hidup single-single, sendiri-sendiri, tetapi kemudian pada saat ini memasuki kehidupan bersama-sama. Tentunya setelah hari ini
mereka akan tinggal satu rumah, mereka akan seringkali berjumpa di dalam waktu-waktu mereka. Ini akan menjadi sebuah hal yang baru di dalam kehidupan mereka. Mereka akan berjumpa dengan situasi dan kondisi yang baru. Nah, di dalam bacaan kita pada saat ini, kita memang tidak dalam masa Paskah dan kita tidak sedang berbicara soal hari raya Paskah. Namun kita akan mencoba melihat peristiwa yang terjadi, yang dialami oleh bangsa Israel pada saat itu. Ketika mereka ada di tanah Mesir, mereka mengalami penindasan, mereka mengalami perbudakan. Dan berbagai upaya sudah dilakukan oleh Nabi Musa agar umat Israel boleh keluar dari tanah Mesir. Sampai akhirnya terjadi berbagai macam tulah, dan sampailah tulah yang ke-10. Tulah yang ke-10 diberitahukan. Tapi ternyata Allah tetap mengeraskan hati Firaun dan bangsa Israel masih belum boleh diizinkan untuk keluar. Nah, dalam masa-masa persiapan inilah kemudian Nabi Musa menyampaikan kepada umat Israel agar apa? Agar mereka menyiapkan perjamuan Paskah. Nah, hal yang paling penting di dalam perjamuan Paskah ini bisa kita lihat di dalam ayat 11 ketika di sana dikatakan, dan beginilah kamu harus memakannya. Pinggangmu berikat, kasut pada kakimu dan tongkat di tanganmu, buru-burulah kamu memakannya. Itulah Paskah bagi Tuhan. Mereka harus merayakan pesta perjamuan Paskah dengan keadaan siap untuk berangkat. Berangkat kemana? Berangkat keluar dari tanah Mesir. Dengan apa? Dengan pakaian yang lengkap, dengan berikat pinggang, dengan terumpah dan juga tongkat yang ada di tangan mereka. Bahkan makannya pun juga harus tergesa-gesa. Tidak boleh pelan-pelan. Ini adalah sebuah kondisi yang kalau kita pahami sesuatu hal yang tidak umum. Kita bisa membayangkan kalau yang namanya pesta perjamuan, di mana-mana kalau yang namanya perjamuan itu makanya ya santai, dinikmati, ngobrol sana sini dengan pelan-pelan. Makanya bahkan pokoknya sampai habis, sampai jam berapa. Benar-benar yang namanya sebuah perjamuan itu harus dinikmati. Tetapi ini menjadi sebuah situasi yang berbeda, yang harus dijalani oleh orang-orang Israel pada saat itu. Dan ketika semua keluarga bangsa Israel menerima perintah dari Nabi Musa untuk menjalankan perjamuan Paskah ini, mereka memahami bahwa mereka akan segera pergi dari tanah Mesir. Dan ketika mereka akan pergi dari tanah Mesir, tentunya mereka akan membayangkan banyak hal di dalam pikiran mereka. Paling tidak mereka akan membayangkan perjalanan yang cukup jauh. Keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian, itu sebuah perjalanan yang panjang, yang tidak bisa selesai dalam hitungan 1-2 hari, hitungan bulan. Tidak pernah bisa selesai. Mereka harus berjalan berbulan-bulan, bahkan harus bertahun-tahun. Kita melihat di dalam perjalanan mereka selama 40 tahun untuk tiba di tanah perjanjian. Ketika mereka membayangkan perjalanan yang panjang itu, maka mereka pun harus mempersiapkan mental mereka. Mereka harus mempersiapkan hati mereka. Mereka harus mempersiapkan diri mereka untuk menjalani sebuah perjalanan yang panjang.
Bahkan bukan hanya sekedar membayangkan perjalanan yang jauh, tetapi mereka juga membayangkan kondisi perjalanan mereka ketika mereka harus melalui padang pasir, melalui padang gurun yang akan mereka jumpai. Mungkin bagi orang-orang yang ada di Indonesia, padang gurun itu taunya hanya lewat apa? Hanya lewat TV, lewat media. Kita tidak pernah merasakan secara langsung bagaimana rasanya padang gurun. Tetapi katanya kalau di padang gurun itu kalau siang itu tidak terasa dingin ya. Betul ya? Siang tidak terasa dingin, artinya ketika siang hari panas terik. Hot is not public. Nah, panasnya ora umum itu kan. Itu kalau siang hari. Tetapi ketika sudah berubah pada malam hari, maka rasa dingin pun juga menjadi rasa dingin yang tidak umum. Itu yang harus mereka hadapi. Bukan hanya bicara soal cuaca, tetapi juga bicara soal apa? Soal suku-suku bangsa yang lain yang akan mereka jumpai di dalam perjalanan mereka. Mereka tentunya membayangkan berbagai macam hal di pikiran mereka dengan gejolak yang besar di dalam perjalanan mereka. Karena perjalanan yang jauh dengan banyaknya tantangan dan hambatan itu, maka mereka harus menyiapkan semua perbekalan. Apa yang bisa mereka bawa, ya dibawa. Barang-barang harus disiapkan dengan baik, harus di-packing dengan baik, ditata dengan baik agar nantinya bisa dibawa bersama-sama dengan kawanan umat Tuhan bangsa Israel itu. Selain mempersiapkan perbekalan, barang-barang yang akan dibawa, mereka juga harus mempersiapkan seluruh anggota keluarga mereka. Yang ikut eksodus, yang ikut keluar dari tanah Mesir bukan hanya orang-orang yang masih kuat saja, tetapi juga golongan-golongan yang sudah tua-tua, yang sudah lansia, yang sudah kesulitan untuk berjalan pun mereka juga ikut keluar dari tanah Mesir. Anak-anak kecil yang juga mungkin masih ada yang harus digendong, yang belum bisa berjalan, mereka pun juga harus keluar dari tanah Mesir. Jadi dari tua, muda, anak-anak, laki-laki dan perempuan, semua keluarga-keluarga bangsa Israel itu harus keluar dari tanah Mesir. Oleh karena itu, mereka harus mempersiapkan diri mereka dengan sungguh-sungguh. Mereka harus mendapatkan penjelasan bahwa perjalanan ini adalah perjalanan yang jauh, bukan perjalanan yang mudah karena ada banyak tantangan. Tetapi juga mereka diberikan penjelasan bahwa mereka ini akan menuju ke tanah perjanjian. Tanah yang dijanjikan oleh Tuhan kepada bangsa Israel. Tanah yang melimpah dengan susu dan madu. Jadi bukan hanya bicara soal tantangan, hambatan saja, tetapi juga bicara soal pengharapan. Bahwa ketika mereka melalui tantangan-tantangan itu, mereka tetap ada sebuah pengharapan. Pengharapan kehidupan yang lebih baik dibandingkan hidup di tanah Mesir. Perjalanan mereka, keluarga-keluarga bangsa Israel menuju tempat yang baru, tentunya membutuhkan sebuah tekad yang kuat, membutuhkan kesatuan hati di dalam perjalanan mereka, sehingga mereka bisa saling menguatkan satu dengan yang lainnya, mereka bisa saling menolong satu dengan yang lainnya pula.
Bukan kemudian mereka menyalahkan kalau ada sesuatu terjadi di tengah jalan. Namun memang kalau kita melihat di dalam prosesnya, perjalanan keluarga bangsa Israel ini ternyata tidak berjalan dengan mulus. Ada sebagian keluarga Israel yang ternyata dalam perjalanan malah menyalahkan Nabi Musa. Lebih enak tinggal di Mesir, masih bisa makan daging, sementara kami di padang gurun hanya makan roti mana. Ada sebagian umat Tuhan, keluarga-keluarga yang menyalahkan Nabi Musa. Mereka tidak percaya akan kepemimpinan Nabi Musa. Mereka juga tidak percaya akan tuntunan Tuhan. Sehingga di tengah perjalanan mereka pun, kalau kita ingat, mereka membuat sebuah patung dari emas. Yang ini pun mendukakan hati Tuhan. Jika digambarkan, dianalogikan, perjalanan mereka, keluarga bangsa Israel ini seperti sebuah perahu yang mengarungi lautan. Lah ini sesuatu hal analogi, gambaran yang dekat dengan kehidupan Yosia dan Tari, di mana setiap hari di dalam pekerjaan mereka tidak pernah lepas ya, pasti melihat yang namanya kapal dan laut itu kan pasti melihat setiap hari. Bisa membayangkan kalau yang namanya kapal besar itu pasti ada banyak orang di sana. Bukan hanya satu orang saja yang bekerja, tetapi ada sebuah sinergi, ada sebuah kerjasama di antara kru-kru yang ada di dalam kapal itu agar apa? Agar kapal bisa berjalan dengan baik untuk mencapai tujuan yang mereka inginkan. Lantas apa relevansi dari bacaan kita pada saat ini? Ketika kita mencoba menarik di dalam kehidupan kita pada masa kini, terlebih bagi kehidupan saudara Yosia dan saudari Lestari, ketika mereka hendak memasuki kehidupan yang baru. Kita semuanya termasuk mereka berdua yang ada di depan ini. Kita semuanya ada di dalam sebuah perjalanan yang panjang. Bukan hanya sekedar hitungan hari. Bukan hanya sekedar hitungan bulan, kita ada dalam sebuah perjalanan yang panjang, perjalanan yang tidak mudah, yang tentunya kita hadapi bersama-sama. Dan ini juga akan dihadapi oleh calon mempelai yang ada di depan kita. Mereka juga akan menghadapi berbagai macam tantangan dan pergumulan bersama-sama yang ada di depan mereka. Saya coba sedikit memahami yang namanya dunia pelabuhan, itu dunia yang keras. Kalau mungkin terminal itu ya mungkin gak jauh beda, karena titiknya kan titik perjumpaan alat-alat transportasi. Kalau terminal sih masih agak mending dibandingkan dengan pelabuhan. Karena pelabuhan perjumpaannya dengan orang-orang yang begitu banyak. Saya sempat punya tetangga, sempat bekerja di pelabuhan di Priok itu, sempat bercerita banyak hal tentang kehidupan di daerah pelabuhan itu, kehidupan yang sangat keras. Orang-orang dunia kegelapan itu sungguh luar biasa. Katanya seperti itu. Benar nggak Yes? Kira-kira Yes? Jangan-jangan juga kenal juga ya. Ya, ada banyak tantangan, ada banyak hal yang harus dihadapi oleh kalian berdua di sana, di dunia yang keras itu. Di dunia yang keras, apalagi dalam situasi merantau di negeri orang kan gitu. Harus mengarungi kehidupan bersama-sama di dalam sebuah bahtera, di dalam sebuah kapal bersama-sama untuk mengarungi samudera kehidupan menuju tujuan yang akhir. Kalian berdua milikilah tekad yang kuat. Milikilah tekad yang kuat dan juga kesatuan hati yang harus dijaga senantiasa. Bersiap siagalah akan segala kemungkinan yang terjadi.
Dan yang paling penting dan paling mendasar, di dalam bahtera keluarga kalian berdua, ingatlah selalu akan pimpinan dan penyertaan Tuhan. Karena kalian berdua pada saat ini bisa sampai di tempat ini, itu juga karena Tuhan. Karena penyertaan Tuhan hadir di dalam kehidupan kalian berdua. Teruslah belajar untuk saling menyesuaikan diri satu dengan yang lain. Saling bersinergi, saling menolong, saling menopang, saling mendukung, saling menguatkan, dan saling mencintai. Sampai nanti Tuhan memanggil kalian berdua. Tuhan memberkati. Amin. Satu doa untuk kita semuanya. Satu doa selesai. Saudara Yosia Joko Santoso dan Saudari Lestari Nur Fatimah. Saudara berdua telah memohon agar pernikahan saudara-saudara diteguhkan dan diberkati di tengah jemaat Tuhan ini. Dalam kebaktian ini, saya akan melayankan peneguhan dan pemberkatan pernikahan saudara dengan disaksikan oleh jemaat Tuhan di sini. Pernikahan adalah satu tahap kehidupan manusia yang harus dihargai oleh kita di hadapan Allah dan manusia. Di hadapan Allah karena pernikahan merupakan salah satu rencana Allah. Di hadapan manusia, karena pernikahan menyangkut hubungan antar manusia. Walaupun bersifat pribadi, pernikahan menyangkut hubungan kita dengan Allah dan sesama. Kita semua, terutama kedua mempelai, perlu menyadari hal ini. Dan saat ini kita mohon berkat Allah bagi hidup pernikahan Saudara Yosia Joko Santoso dan Saudari Lestari Nur Fatimah. Kita turut menyaksikannya sebagai persekutuan di dalam gereja dan masyarakat. Untuk maksud itulah kebaktian, peneguhan, dan pemberkatan pernikahan ini dilayankan. Adapun tujuan pernikahan Kristen adalah untuk membentuk persekutuan suami istri berdasarkan kasih yang bersifat khusus dan menyeluruh, untuk membangun keluarga yang mencerminkan citra Allah dan memuliakan Allah, untuk membentuk keluarga yang bahagia, sejahtera, dan bertanggung jawab sebagai anggota gereja dan anggota masyarakat. Hendaklah sebagai suami istri, saudara berdua saling memenuhi kewajiban satu kepada yang lain dalam hal saling mengasihi, saling menghibur, dan saling mendukung. Hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya, demikian pula istri terhadap suaminya. Istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi suaminya. Demikian pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi istrinya. Maka Tuhan yang mengawali perjalanan hidup pernikahan saudara berjanji, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Sebab jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah orang yang membangunnya. Dan jika saudara berdua dikaruniai anak atau anak-anak oleh Tuhan, didiklah ia atau mereka secara Kristiani. Saya mengundang calon mempelai untuk bangkit berdiri. Silakan berhadap-hadapan dan ucapkanlah janji saudara berdua satu kepada yang lain.
Saudari Nur Fatimah, di hadapan Allah dan jemaatnya, aku mengaku dan menyatakan menerima dan mengambilmu sebagai istriku. Sebagai suami yang beriman, aku berjanji akan memelihara hidup kudus denganmu dan akan tetap mengasihimu pada waktu kelimpahan maupun kekurangan, pada waktu sehat maupun sakit, dan tetap merawatmu dengan setia sampai kematianmu sakit. Yosia Joko Santoso, di hadapan Allah dan jemaatnya, aku mengaku dan menyatakan mengambilmu sebagai suamiku. Dan sebagai istri yang beriman, akan memelihara hidup kudus denganmu dan akan tetap merawatmu dalam keadaan kelimpahan maupun kekurangan, dalam keadaan sakit maupun sehat, dan akan tetap setia di sisimu sampai maut memisahkan kita. Tetap pada posisi, mari kita berdoa. Allah yang penuh anugerah, yang senantiasa setia mengasihi kami, Saudara Yosia Joko Santoso dan Saudari Lestari Nur Fatimah datang untuk memohon berkat-Mu. Curahkanlah Roh Kudus atas mereka, supaya dengan kasih yang teguh mereka dapat memenuhi janji-janji mereka hari ini. Amin. Saudara Yosia Joko Santoso dan Saudari Lestari Nur Fatimah, selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, saya meneguhkan pernikahan saudara berdua dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Amin. Allah yang Maha Murah memenuhi saudara berdua dengan anugerah dan berkat-Nya yang melimpah, dan memperkenankan saudara berdua untuk hidup bersama sebagai suami istri dalam ibadah kasih, setia, dan kesucian. Pujilah Galik semesta, sumber segala kurnia, sorga dan bumi puji terus, Sang Bapa, Putra, Roh Kudus. Kini kalian telah sah untuk menjadi pasangan suami istri, dan sekarang bagi saudara Yosia, kenakanlah cincin ini di jari manis tangan kanan istri sebagai tanda cinta kasihmu dan tanda kesetiaan kepadamu. Saudari Nur Fatimah, kuberikan cincin ini sebagai tanda cinta Kristiani. Kenakanlah di jari manis tangan kanan suamimu sebagai tanda kesetiaan dan tanda kasih.
Yosia Joko Santoso, cincin ini sebagai tanda kasih dan kesetiaanku padamu. Saudara Yosia Joko Santoso dan saudari Lestari Fatimah, masyarakat ini telah mengakui saudara berdua sebagai suami istri yang sah. Pernikahan saudara berdua telah diteguhkan dan diberkati oleh Allah dengan disaksikan oleh jemaatnya di sini. Berlakukanlah firman Tuhan dalam keluarga saudara, agar keluarga saudara berbahagia dan menjadi berkat bagi sesama. Silakan membaca. Saudara-saudara, terimalah kedua saudara ini sebagai keluarga baru di tengah-tengah kita. Dukunglah mereka terus di dalam Tuhan. Silakan buka penutup. Akan ada persembahan pujian dari Gloria Voice.
Mari kita berdoa. Ya Allah yang maha baik, Allah yang maha rahim, Allah yang boleh senantiasa memelihara kehidupan kami hari lepas hari. Kami kembali datang ke hadirat-Mu dengan segala ucapan syukur kami atas penyertaan-Mu di dalam rangkaian ibadah kami pada saat ini. Bagi saudara kami Yosia Joko Santoso dan juga saudari kami Lestari Nur Fatimah. Mereka pada saat ini telah diteguhkan dan diberkati pernikahannya, sehingga mereka pada saat ini telah sah untuk menjadi pasangan hidup, menjadi keluarga baru. Kami mohon berkat-Mu ya Tuhan di dalam kehidupan mereka berdua, ketika mereka memasuki kehidupan yang baru bersama-sama. Kami mohon Tuhan senantiasa hadir di dalam perjalanan kehidupan mereka, untuk terus menopang mereka, untuk terus mengajar mereka, mendidik mereka, sehingga mereka boleh hidup dengan penuh cinta kasih satu dengan yang lainnya. Mereka boleh saling menolong, saling menopang, saling menguatkan, saling bersinergi, bekerja sama di dalam membangun kehidupan bahtera rumah tangga mereka. Terlebih ketika mereka hidup di perantauan, mereka hidup di tengah-tengah situasi yang keras. Tuhan kiranya terus meneguhkan, Tuhan terus menolong mereka. Kami juga berdoa untuk keluarga besar dari mereka berdua. Kiranya Tuhan juga senantiasa hadir di dalam kehidupan keluarga besar mereka. Terlebih untuk acara yang akan berlangsung pada malam hari nanti. Acara resepsi bagi pernikahan mereka berdua ya Tuhan. Tuhan berkati dan sertai. Bapa yang baik, sungguh kami bersama-sama bersukacita. Kami bersama-sama bersyukur untuk kedua anak-Mu yang boleh diteguhkan dan diberkati pernikahan mereka. Kami menyerahkan perjalanan kehidupan keluarga yang baru ini di dalam tangan kasih Tuhan. Engkau yang terus membimbing mereka. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Marilah kita memberikan persembahan syukur kepada Tuhan, sebab Ia telah memelihara cinta kasih yang terjalin di antara saudara Yosia Joko Santoso dan saudari Lestari Nur Fatimah, sehingga pada hari ini mereka boleh mengawali hidup rumah tangga mereka. Nats yang mendasari persembahan kita diambil dari Mazmur 96 ayat 8-9. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Persembahan dilakukan setelah ibadah usai dengan maju ke depan diawali oleh kedua mempelai, dilanjutkan umat yang hadir. Mari kita pujikan PKJ 146, bawa persembahanmu sebagai pujian persembahan. Persembahanmu dalam rumah Tuhan.
Marilah kita menyerahkan persembahan kita dalam doa syukur. Mari kita berdoa. Ya Allah yang penuh kasih, kami datang membawa persembahan kami di hadapan-Mu. Apa yang kami kumpulkan saat ini sebenarnya adalah milik-Mu yang Engkau percayakan untuk kami kelola dan kami pergunakan untuk kemuliaan nama-Mu. Terimalah persembahan kami ini dan jadikanlah persembahan ini sebagai sarana untuk karya-Mu di gereja-Mu ini. Berkatilah kami dalam setiap langkah hidup kami, sehingga kami pun dapat berperan serta dalam membangun kehidupan yang lebih sejahtera. Jauhkan kami dari berbagai bentuk keserakahan dalam hidup kami. Mampukan kami untuk tetap hidup beribadah kepada-Mu dengan mempergunakan harta kekayaan yang Engkau percayakan kepada kami. Dalam nama-Mu kami menaikkan doa ucapan syukur kami ini. Amin. Tuhan di dalamnya dengan kasih yang sempurna, Tuhan pimpin langkahnya. Terima kasih padamu Tuhan, Kau bimbing kami selamanya. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Di dunia banyak jalan, jalan mana kan ditempuh? Jalan lurus hanya satu, jalan Tuhan itulah. Terima kasih padamu Tuhan, Kau bimbing kami selamanya. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Keluarga hidup indah bila Tuhan pemimpinnya. Dalam suka, dalam duka, kita dalam tangannya. Terima kasih padamu Tuhan, Kau bimbing kami selamanya. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, arahkanlah hati, arahkanlah hidup keluargamu kepada Tuhan. Kami mengarahkan keluarga kepada Tuhan. Terapkanlah kasih Kristus dalam keluargamu. Kami siap menerapkan kasih Kristus dalam keluarga kami. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Undurlah dari tempat ini dengan iringan berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai Maranatha. Haleluya. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya,
Terima kasih. Saya mewakili Majelis Jemaat dan anggota Jemaat GKI Sragen mengucapkan selamat menempuh hidup baru bagi Saudara Yosia dan Saudara Lestari. Semoga Tuhan selalu memberkati. Yang kedua, kami persilakan untuk anggota keluarga yang akan menyampaikan sambutan. Kami persilakan untuk maju ke depan. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, mewakili dari keluarga almarhum Bapak Agus Nugroho bersama Ibu Lestari, dan juga mewakili dari keluarga Bapak Budriyanto dan Ibu Lestari Lis Yuharia. Saya memperkenalkan diri bahwa saya adalah kakak sulung dari almarhum Bapak Agus Nugroho. Pertama-tama, terima kasih kepada Sragen dan kami berbalik namanya Bapak Wahyu Nur. Ya, kami mengucapkan terima kasih juga untuk paduan suara Gloria Host. Demikian juga kepada Bapak Ibu sekalian yang menyempatkan waktu untuk boleh hadir dan mengikuti bersama kebaktian, peneguhan dan pemberkatan pada sore hari ini. Kami sungguh-sungguh bersyukur sesuatu yang boleh terjadi, dan kami ini bahwa semuanya ini terjadi oleh karena anugerah Tuhan semata. Hanya doa yang senantiasa tetap dipanjatkan oleh dukungan Bapak, Ibu, dan saudara sekalian bagi Yosi dan Tari, begitu kami memanggilnya, semuanya boleh menguatkan, mengikatkan kasih harap, dan Tuhan Yesus sebagai kepala dalam rumah tangga. Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian, dan sekali lagi terima kasih yang tidak terhingga kami ungkapkan buat saudara-saudara sekalian. Yang ketiga, kami menginformasikan bahwa dokumentasi dilakukan setelah penandatanganan piagam dan penyerahan Alkitab di ruang konsistori. Yang keempat, ibadah telah